bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 10 ya. Nah, untuk hari ini yang mau kita bahas itu adalah tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, di sini saya buat persamaan nilai mutlak yang pertama. Nanti akan ada persamaan nilai mutlak yang kedua. Di penyelesaian persamaan nilai mutlak yang pertama ini, maka nanti kita akan menggunakan dengan cara konsep jarak, kemudian dengan menggunakan definisi. Tentu definisi nilai mutlak maksudnya di sini. Baik, kita mulai dari pengertian persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda nilai mutlak. Nah, sekarang contohnya seperti apa dia persamaan nilai mutlak itu? Ini contohnya. Harga mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Nah, seperti yang disebutkan di atas bahwa variabelnya, yang ini tadi ya, variabelnya berada dalam tanda nilai mutlak. Jadi variabelnya di sini X plus 2, X minus 2. Nah, berada dalam tanda nilai mutlak. Demikian juga yang ini. 2 kali harga mutlak X kurang 4. Variabel X-nya berada dalam tanda nilai mutlak. Yang ini harga mutlak X plus 5 sama dengan harga mutlak X min 1. Variabel X plus 5 ini di dalam tanda harga mutlak, yang ini juga di dalam harga mutlak. Nah, seperti itulah dia nanti persamaan nilai mutlak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang mau kita bahas itu adalah menentukan persamaan nilai mutlak dengan konsep jarak yang pertama. Nah, supaya nanti kita bisa langsung menyelesaikan suatu soal itu dengan konsep jarak, maka perlu harus ingat lagi bahwa harga mutlak X sama dengan 2 itu artinya jarak bilangan X dari 0 adalah 2. Baik, supaya lebih paham lagi, saya mulai dari soal yang pertama. Ini dia. Penyelesaian persamaan nilai mutlak kita mau selesaikan dengan cara konsep jarak. Oke, ini dia soal yang pertama. Harga mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Nah, artinya ini adalah jarak bilangan X dari 2 adalah 3. Kalau seandainya saya tuliskan misalnya harga mutlak X tambah 2 sama dengan 5. Apa artinya ini? Artinya ini adalah jarak bilangan X dari minus 2 sama dengan 5. Ya. Jadi kalau harga mutlak X plus 2 itu artinya jarak bilangan X dari minus 2 adalah 5. Oke, kalau begitu kita lihat yang ini tadi soal kita ya, contoh soal kita. Nah, bahwa jarak bilangan X-nya yang mau kita hitung itu ya, variabelnya jarak bilangan X-nya dari 2 itu kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, misalkan di sini. Nih. Jarak bilangan X ini dari 2, jaraknya 3. Nih, 3. Berarti yang berjarak 3 itu, tentu kalau kita hitung ke sebelah kanan 2, ini 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kemudian kalau ke kiri 2, ya, kalau ke kiri 2 kita hitung, maka 1, 2, 3. Tentu ini 2 kan 1, begitu kan? 0 min 1.
Berarti X-nya adalah seperti yang sudah saya lingkari di sana, X-nya min 1 atau X-nya adalah 5. Itulah dia nilai X yang memenuhi dari harga mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Baik, supaya lebih bisa lagi saya bahas soal yang kedua. Coba kita perhatikan di sini. Harga mutlak 2X tambah 1 sama dengan 5. Sebelum kita selesaikan dengan konsep jarak, tentu kita harus tahu dulu artinya. Ya, artinya yang di atas itu adalah jarak bilangan 2X ini, ya, jarak bilangan 2X dari ini plus 1, berarti jarak bilangan 2X dari min 1 itu adalah 5. Oke, berarti jarak bilangan 2X dari min 1, berarti min 1-nya kita tempatkan dulu. Nih, min 1-nya. Oke, jaraknya harus 5. Berarti kalau kita hitung 5, nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sebelah kanan 2X sama dengan 4. Karena di sini 5-nya. Ya, jaraknya 5. Oke. Kemudian kita hitung ke kiri. Ya, kalau kita hitung ke kiri, berarti jaraknya tadi adalah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau begitu, ya, kalau begitu dari sini kita akan mendapatkan 2X sama dengan minus 6. Ya. Nah, yang ditanya itu atau yang mau kita hitung itu adalah nilai X. Sehingga ini langsung bisa saja X sama dengan minus 6 bagi 2, 3. Atau 2X, atau ini langsung ya, X sama dengan 4 bagi 2, atau hasilnya adalah 2. Sehingga nilai X yang memenuhi dari persamaan ini, X-nya adalah minus 3 dan X-nya adalah 2. Oke, mudah-mudahan bisa memahami penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan konsep jarak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Perlu saya ingatkan kembali kalau definisi nilai mutlak itu kan gini ya. Harga mutlak X misalnya seperti ini. Ya. Ini akan sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Kemudian min X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, itu. Oke, itu dia definisi nilai mutlak. Nah, jadi kalau saya buat jika harga mutlak X sama dengan K, tentu K di sini adalah lebih besar sama dengan 0. Dengan K adalah konstanta. Maka nilai X sama dengan K atau nilai X sama dengan minus K. Nah, sebenarnya itu dari mana? Kan kalau kita lihat ini, harga mutlak X sama dengan K. X-nya itu sama dengan X untuk X besar sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan K. Begitu kan? Jika harga mutlak X sama dengan K. Kemudian yang kedua, tadi harga mutlak X sama dengan min X untuk X lebih kecil dari 0. Maka kalau X sama dengan K, maka di sini kan dapat X sama dengan minus K. Seperti ini definisinya. Ya. Oke, baik. Kita bahas soal yang pertama supaya lebih paham. Ini contohnya. Nilai X
dari harga mutlak 2x kurang 1 sama dengan 5. Oke, jadi anggap saja yang ini adalah x, sedangkan yang ini adalah k. Sesuai dengan yang ini tadi, bahwa x sama dengan k atau x sama dengan minus k. Berarti yang pertama, 2x kurang 1 sama dengan 5 atau 2x kurang 1 akan sama dengan minus 5. Sehingga yang ini adalah 2x sama dengan 6 atau 2x sama dengan, kalau ini kita pindahkan minus satunya ke kanan kan berarti minus 4. Sehingga kita akan mendapatkan x-nya sama dengan 3, 6/2 ya, atau x-nya sama dengan minus 4/2, atau nilai x-nya itu minus 2, x-nya adalah 3. Nah, baik, itu untuk contoh yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Contoh yang kedua, kita lihat di sini. Nilai x dari minus 3 kali harga mutlak 5 kurang x sama dengan minus 9. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, minus 3-nya ini kita pindahkan dulu ya. Kalau saya buat begini, ini adalah harga mutlak ya. Harga mutlak 5 dikurangi dengan x sama dengan, jadi kita bagikan minus 9 dibagikan dengan minus 3, sehingga yang ini adalah 3. Nah, kalau begitu, kalau sisa persamaannya kan yang ini sisa persamaannya, maka kembali kita gunakan definisi harga mutlak yang ini. Yang ini adalah x-nya, sedangkan yang ini adalah k-nya. Kalau begitu, jika kita lanjutkan, 5 kurang x itu akan sama dengan 3, atau 5 kurang x akan sama dengan minus 3. Sehingga min x sama dengan, kita pindahkan ini ke sini ya, berarti 3 kurang 5 ya, minus 2, atau min x sama dengan, yang ini kita pindahkan ke sini, berarti minus 3 kurang 5, minus 8. Sehingga kita akan mendapatkan x-nya sama dengan 2, atau x-nya sama dengan 8. Nah, inilah nilai x yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak yang di atas. Oke, baik, saya yakin kalian bisa memahaminya. Kita lanjut soal berikut supaya lebih paham ya. Ini soalnya. Oke, ini min harga mutlak minus 2 kali harga mutlak 10 kurang 3Y sama dengan harga mutlak minus 5 dikali 3 kurang 25. Yang ditanya di sini adalah himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian. Nah, kita tahu bahwa ya, yang ini minus, ini kan harga mutlak minus 2. Harga mutlak minus 2 adalah 2. Nah, ini tetap saya tuliskan 10 dikurangi dengan 3Y sama dengan, sama seperti yang tadi, ini harga mutlak minus 5 adalah positif 5. Berarti 5 dikalikan dengan 3 ya, berarti 15 dikurangi dengan 25. Sehingga ini adalah minus 2 kali 10 dikurangi dengan 3Y ya, sama dengan, kalau ini kita kurangkan adalah min 10.
Nah, dengan sama seperti soal sebelumnya, berarti ini adalah 10 dikurangi dengan 3Y sama dengan min 10 ya dibagikan dengan minus 2 seperti soal sebelumnya ya. Maka ini adalah 5. Nah, kalau begitu ini tinggal kita selesaikan. Terserah, boleh kita dengan menggunakan konsep jarak, boleh juga dengan menggunakan apa? Definisi. Kalau saya gunakan dengan definisi, berarti yang ini adalah X-nya, yang ini adalah K-nya. Kalau begitu, berarti ini adalah 10 dikurangi dengan 3Y akan sama dengan 5. Atau ya, atau 10 dikurangi dengan 3Y sama dengan minus 5. Sehingga kalau ini kita lanjutkan, minus 3Y sama dengan 5 kurang 10, berarti minus 5. Atau minus 3Y sama dengan minus 5 dikurangi dengan 10, berarti minus 15. Maka kita akan mendapatkan Y-nya sama dengan minus 5 dibagi dengan minus 3, 5/3 ya. Atau Y sama dengan min 15 dibagikan dengan minus 3, berarti 5. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Seandainya ditanya berapa nilai Y, ya udah langsung aja nilai Y-nya adalah 5/3 atau Y-nya sama dengan berapa? 5. Karena ditanya himpunan penyelesaiannya, berarti penulisannya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah 5/3, 5 ya, 5/3, 5. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, baik. Itu dia untuk soal pembahasan soal ini. Oke, saya bahas satu soal lagi untuk persamaan nilai mutlak ini supaya banyak variasi soal yang kalian dapatkan. Oke, kita perhatikan soal terakhir. Nah, saya bacakan soalnya. Harga mutlak 5 kurang harga mutlak 2 kurang X kurang 1 sama dengan 3. Pertanyaannya adalah nilai X. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini? Langkah pertama yang kita lakukan adalah yang ini kita ubah dulu yang ini. Ya, supaya lebih sederhana soalnya nanti. Oke. Kalau begitu, ini saya tuliskan harga mutlak 2 kurang X sama dengan, ya, kita ingat kembali definisi nilai mutlak, ya. Berarti ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan 2 dikurangi dengan X untuk 2 kurang X lebih besar sama dengan 0, atau 2 lebih besar sama dengan X. Tentu ini sama saja dengan X lebih kecil dari 2. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa harga mutlak 2 kurang X itu akan sama dengan 2 dikurangi dengan X untuk, ya, minus 2 kurang X untuk 2 kurang X lebih kecil dari 0, atau 2 lebih kecil dari X, sama saja dengan X lebih besar dari 2. Oke, nah kalau begitu ini kita ubah, ya, kita ubah. Saya tuliskan begini. Untuk yang pertama, yaitu X lebih kecil sama dengan 2.
Untuk X lebih kecil sama dengan 2 nih, maka harga mutlak 2 kurang X itu adalah bernilai 2 kurang X. Berarti ini 5 harga mutlak ya, ini ada mutlak 5 kurang. Nah, ini saya buat di sini kurang 2 kurang X ya. Oke, kurang 1 nih sama dengan 3. Nah, kalau ini kita kurangkan berarti 5 kurang 2 ya, 3. Oke, selanjutnya min ketemu min berarti plus X kurang 1 ini akan sama dengan 3. Kalau begitu ini adalah harga mutlak X plus 2 ya, karena 3 kurang 1 ini sama dengan 3. Kalau begitu ini adalah X plus 2. Kita ingat persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi X plus 2 sama dengan 3 atau X plus 2 sama dengan minus 3. Berarti X-nya ini adalah 1 atau X-nya ini adalah minus 5 karena minus 3 kurang 2. Perhatikan tadi di sini ada syaratnya untuk X lebih kecil sama dengan minus 2. Apakah X sama dengan 1 berada di dalam X lebih kecil sama dengan 2? Tentu iya. Yang ini apakah berada di dalam X lebih kecil sama dengan minus 2? Lebih kecil sama dengan 2? Tentu iya. Ya, berarti X sama dengan 1 ini memenuhi, X sama dengan 5 juga memenuhi. Nah, yang kedua adalah untuk X lebih besar dari 2. Nah, nilainya ini berarti harga mutlak ya, harga mutlak 5 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 2 kurang X ini tentu kita ganti dengan yang ini tadi ya. Berarti minus 2 kurang X ya. Oke, kurang 1 nih sama dengan 3. Berarti kalau kita lanjutkan ini, kalau kita buat kurung berarti ini adalah 5 karena ini min ketemu min jadinya plus ya. Berarti plus, kalau saya buka kurungnya ini 2 dikurangi X kurang 1 ini sama dengan 3. Sehingga ini akan sama dengan min ya, min X. Lihat ini 5 tambah 2 adalah 7 dikurangi 1 berarti tambah 6. Nah, ini akan sama dengan 3. Kemudian ini tinggal kita menyelesaikan saja. Kita gunakan dengan definisi ya. Maka ini min X tambah 6 sama dengan 3 atau min X tambah 6 akan sama dengan minus 3. Sehingga min X sama dengan 3 kurang 6 adalah minus 3 dan atau min X sama dengan minus 3 kurang 6 min 9. Maka ini dapatlah X-nya 3 atau X-nya sama dengan 9. Kita perhatikan tadi syaratnya di sini adalah X lebih besar dari 2. Itu X sama dengan 3 berada di dalam interval yang lebih besar dari 2. Ini juga ya. Kalau begitu ini juga termasuk jawabannya. Jadi X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 9. Oke, baik, itulah nilai X yang memenuhi untuk persamaan nilai mutlak soal kita yang ini. Ya, soal kita yang ini.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga kalian bisa memahami dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih.